Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nurhidayati, NPM 5021250. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai analisis pembelajaran IPS SD pada muatan P3 kurikulum 2013 dan P5 kurikulum Merdeka. Untuk memenuhi tugas pertemuan 3 pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama definisi PPK, yang kedua dimensi pengolahan karakter, yang ketiga 5 nilai utama karakter prioritas PPK, yang keempat implementasi PPK, yang kelima kebutuhan IPS pada muatan PPK, yang keenam apa itu P5, yang ketujuh profil pelajar Pancasila, yang kedelapan implementasi P5, dan yang kesembilan kebutuhan IPS pada muatan P5. PPK atau penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati atau etik, olah rasa atau estetis, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik, dengan dukungan perbuatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. 5 nilai utama karakter prioritas PPK. 5 utama karakter prioritas PPK meliputi religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Seperti apa sih religius itu? Religius mencerminkan keberagaman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti toleransi, cinta damai, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua tadi nasionalis. Nasionalis yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Misalnya taat hukum, rela berkorban, menjaga kekayaan budaya bangsa. Yang ketiga tadi mandiri. Mandiri yaitu tidak bergantungan pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Contohnya etos kerja, kreatif, dan keberanian. Gotong royong. Gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja dan bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan secara bersama. Contohnya kerjasama, musyawarah, mufakat, dan kreatif. Yang kelima, integritas. Integritas merupakan upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Contohnya kejujuran, keadilan, dan komitmen moral. Implementasi PPK dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama berbasis kelas, yang meliputi integritas proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik secara tematik maupun terintegratif. Yang kedua, implementasi berbasis budaya sekolah, yang meliputi pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan, melibatkan ekosistem sekolah, dan memberdayakan manajemen sekolah. Dan yang ketiga, berbasis masyarakat, yang meliputi potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan serta dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Nah, dari uraian di atas tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kebutuhan pembelajaran IPS pada muatan PPK yaitu pengembangan perangkat pembelajaran seperti modul dan RPP, serta pengembangan bahan ajar yang menampilkan nilai-nilai karakter siswa dan dikuatkan oleh 4 dimensi pengolahan karakter tersebut tanpa mengurangi ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kita tadi membahas mengenai kebutuhan pembelajaran IPS pada muatan PPK pada kurikulum 2013, sekarang kita membahas mengenai kebutuhan pembelajaran IPS pada muatan P5 pada kurikulum Merdeka. P5 atau singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sesuai namanya,
Proyek ini bertujuan mewujudkan profil pendidikan pelajar Pancasila yang mengajarkan siswa untuk memiliki sikap berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, seperti berakhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Yang kedua, berkebinekaan global, seperti mengenal dan menghargai kebudayaan, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Yang ketiga, gotong royong, seperti kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat, mandiri, seperti pemahaman diri dan situasi, regulasi diri, misalnya seperti emosi, percaya diri, dan inisiatif. Yang kelima, bernalar kritis, seperti memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kreatif, seperti menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Implementasi P5 dapat diterapkan pada guru yang berkompeten. Yang kedua, pembelajaran yang aktif dan kreatif. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas sekolah. Yang keempat, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Yang kelima, evaluasi dan pengembangan kontinu. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kebutuhan pembelajaran IPS pada muatan P5 kurikulum merdeka. Kebutuhan IPS dalam P5 ini dapat kita contohkan dengan beberapa materi yang ada dalam IPS. Misalnya pada materi gaya hidup berkelanjutan yang berhubungan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Karena pada materi ini diharapkan siswa dapat membangun kesadaran ramah lingkungan dan mempromosikan gaya hidup yang lestari berkelanjutan dalam kesehariannya. Materi ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang pertama karena berhubungan dengan akhlak alam. Yang kedua pada materi Bhinneka Tunggal Ika yang berkaitan dengan kebinekaan global. Karena melalui proyek ini, siswa dapat mengenal dan mempromosikan budaya, perdamaian, dan anti kekerasan. Materi yang ketiga merupakan materi bangunlah jiwa dan raganya yang berkaitan dengan bernalar kritis. Karena siswa dapat melakukan dan berdiskusi kepada temannya dengan masalah yang terkait kesejahteraan diri, perundungan atau bullying, baik fisik maupun dunia maya, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Dan pada materi ini juga diharapkan siswa dapat memahami masalah kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental. Yang terakhir pada materi kewirausahaan yang berkaitan dengan kreativitas, karena melalui kegiatan ini juga kreativitas dan budaya kewirausahaan siswa akan ditumbuh kembangkan. Baiklah, itu tadi materi yang terakhir kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.